Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sana, kembali lagi bersama gue Fauzan Nazima di Ojat Ayan Channel. Nah, di konten gue kali ini gue akan bahas Sumatera Barat. Sumatera Barat adalah salah satu wilayah provinsi yang ada di Indonesia. Tepatnya terletak di Pulau Sumatera, yaitu di barat dari Pulau Sumatera itu. Nah, kenapa gue pilih Sumatera Barat? Karena gue sendiri dulu pernah besar di sana, pernah mengalami pahitnya hidup, manisnya hidup itu di sana, sebelum gue melangkah lebih besar lagi untuk menempuh hidup yang akan datang nantinya di sini gitu. Asik. Baca. Oke. Di Sumatera Barat bukan hanya rendang yang bisa kita temui, bukan hanya jam gadang dan yang lain-lain itu yang kalian ketahui. Di Sumatera Barat banyak hal yang kita bisa temui dari sejarahnya, ya, dari pelajaran sejarahnya banyak sekali tempat-tempat wisata-wisata bersejarah itu. Terus dari adat istiadatnya, dari orangnya, keramahan orangnya, dan terutama itu paling istimewa yaitu kulinernya. Ya, kalau kalian tahu rendang, ya itu bukan dari mana-mana dan bukan dari luar negeri. Itu dari Indonesia, dari Sumatera Barat, dari Minangkabau. Sangat berbangga kita, ya. Sangat berbangga kita karena rendang mengalahkan makanan-makanan termahal di dunia, ya. Menjadi makanan terenak di dunia itu rendang itu. Mengalahkan, ya, yang kalian impi-impikan, ya, kalian dambakan yang sering kalian posting di Instagram seperti pizza, KFC, McDonald, apa segala macam itu dikalahkan oleh daging, ya, daging hasil olahan dari warga kita sendiri. Ya, nomor 1 terenak di dunia, bayangkan. Jadi kalau kalian makan pizza tuh masih kalah sama orang yang postingan makan rendang. Karena yang dimakan itu makanan terenak di dunia, mengalahkan makanan pizza kalian itu. Ya, selain rendang banyak lagi, ada sate Padang dan yang lain-lain gitu. Bahkan sampai ke luar negeri pun rumah makan Padang itu ada, ya. Restoran Padang, restoran masakan Padang itu ada. Di seluruh Indonesia, restoran Padang atau rumah makan Padang itu udah tersebar. Apalagi dekat rumah gue di Jakarta ini, dari depan gang rumah gue itu ada 1. Terus di Gongseng juga ada 1, 2, 3, sampai Kalisari sana ada juga. Banyak deh rumah makan Padang ini tersebar di seluruh penjuru Indonesia atau Nusantara ini. Nah, kali ini gue nggak bahas rendang atau makanan Padang, tapi gue mau bahas wisata yang mungkin ya bukan terpopuler deh. Kalau terpopuler, semuanya pasti terpopuler. Kalau nggak terpopuler ya bangkrut wisatanya. Karena orang nggak ada lagi datang ke sana, makanya bangkrut. Nah, jadi semua wisata itu terpopuler, terfavorit, ya nyaman gitu kan, asik, ya, yang bisa kita datengin gitu. Tapi di sini gue akan merekomendasikan wisata-wisata yang ada di Sumatera Barat yang mungkin yang wajib banget kalian kunjungi kalau kalian datang ke Sumatera Barat itu. Dari wisata alamnya, wisata rekreasi, dan pokoknya wisata-wisata yang ya yang wajib kalian kunjungi lah kalau kalian berkunjung ke Sumatera Barat atau Minangkabau ini. Oke. Nah, tanpa panjang-panjang lagi, inilah rekomendasi dari gua wisata yang wajib kalian kunjungi kalau kalian berada di Sumatera Barat. Wisata yang pertama yang wajib kalian kunjungi kalau kalian berada di Sumatera Barat ini adalah Jam Gadang. Nah, Jam Gadang ini terletak di Bukit Tinggi, ya. Dan Bukit Tinggi ini menjadi salah satu kota wisata yang ada di Sumatera Barat. Karena mungkin setiap hari libur atau weekend, atau ya libur-libur panjang gitu, dan libur-libur sekolah, libur tahun baru, apapun segala macam. Nah, Jam Gadang ini selalu ramai sama pengunjung.
Tidak hanya pengunjung lokal, pengunjung mancanegara pun banyak di situ, bule-bule banyak di sana. Padahal itu bukan pantai tapi gunung ya, dingin di dataran tinggi. Ya, yang paling bisa dilihat di sana jam gadang itu sendiri. Itu jam yang mana dulunya itu diberikan hadiah oleh Ratu Inggris. Sampai sekarang masih ada. Terus ya, berbelanja di Matahari, Ramayana, dan juga pasar-pasar tradisional yang ada di sana. Mungkin itu aja kalau kalian ke Jam Gadang. Tapi banyak sih tempat-tempat wisata yang lainnya seperti kebun binatang. Terus ada lagi lubang bukan lubang buaya ya, tapi lubang Jepang. Terus benteng bukan benteng Takeshi bukan, tapi benteng Fort de Kock ya, yang ada di sana. Terus juga di dekat lubang Jepang itu atau di area lubang Jepang itu ada yang namanya Ngare Sianok. Nah, itu bisa kalian lihat kalau kalian berkunjung ke Bukit Tinggi atau khususnya ke sekitaran Jam Gadang. Nah, kalau kalian ingin menginap di sekitaran Jam Gadang itu banyak sekali penginapan atau hotel-hotel, villa-villa pun banyak seperti di puncak gitu kan. Banyak hotel-hotel atau villa-villa ataupun penginapan yang mungkin kalau kalian ingin menginap gitu di sana ya bisa saja. Kalau ke Bukit Tinggi itu, kalau ke Jam Gadang itu ya gua rasa nggak cukup sehari gitu. Soalnya banyak tempat wisata yang bisa kita kunjungi. Ya, banyak kuliner-kuliner yang bisa kita cicipi kalau kita datang ke sana. Di Jam Gadang misalnya nih, di dalam pasarnya tuh pasar atas, pasar bawah namanya kan. Di dalam itu ada tempat khusus untuk jajanan seperti kulineran gitu. Nah, di situ harus kalian coba makanannya. Namanya nasi kapau ya, beda dengan nasi Padang biasa. Nah, namanya itu nasi kapau. Pokoknya kalian harus kunjungi kalau kalian datang ke Sumatera Barat atau ke Minangkabau, oke? Oke, yang kedua, tempat wisata yang gue rekomendasikan kepada kalian kalau kalian berkunjung ke Sumatera Barat ini adalah kawasan Mandeh. Nah, kawasan Mandeh ini adalah wisata air atau wisata laut ya, terletak di pesisir selatan. Nah, kawasan Mandeh ini disebut juga sebagai KW-nya Raja Ampat. Kalian udah kebayang kan betapa indahnya Raja Ampat? Nah, ini kawasan Mandeh ini adalah KW-nya gitu. Kalau KW itu nggak seberapa jauh kan, cuman nggak asli aja gitu, nggak bermerek gitu banget. Tapi tetap mirip gitu, hampir mirip sama aslinya. Nah, kawasan Mandeh ini KW-nya Raja Ampat, berarti hampir mirip sama Raja Ampat. Itu ada kemiripannya dengan Raja Ampat. Nah, kenapa disebut KW-nya Raja Ampat? Karena di kawasan Mandeh ini banyak pulau-pulau kecil. Nah, kalau kita lihat itu seperti yang ada di Raja Ampat gitu, atau tersusunnya tuh pulau-pulau kecilnya itu yang seperti yang ada di Raja Ampat. Makanya disebut sebagai kembarannya atau KW-nya Raja Ampat. Nah, untuk tempat yang banyak sekali orang mengunjungi di kawasan Mandeh ini adalah di puncaknya atau puncak Mandeh gitu. Di sana banyak sekali remaja-remaja atau pemuda-pemuda yang coba berfoto-foto, terus nongkrong ya di kawasan puncak Mandeh itu, karena dari atas sana itu terlihat banget seperti ya Raja Ampat itu, pulau-pulau kecilnya tuh terlihat banget seperti yang di Raja Ampat. Jadi banyak itu spot yang paling banyak pengunjung datang ke sana. Nah, kalau kalian ingin ke pulau ya, ke Pulau Setan namanya ya, jangan salah sangka dulu, namanya serem tapi tetap tempatnya indah dan juga bagus, cakep. Jadi ya kalian harus kunjungi ini. Gue sendiri belum pernah ya, sama sekali belum pernah datang ke kawasan Mandeh ini. Dari dulu sampai sekarang belum pernah ya datang ke sana. Insyaallah kalau gue balik ke Padang, balik ke Sumatera Barat, gue sempetin gue datang ke sana, gue mau ngeliat sendiri bener nggak sama persis dengan Raja Ampat gitu. Oke, next. Nah, yang ketiga,
wisata yang gue rekomendasikan kepada kalian kalau kalian datang ke Sumatera Barat. Nah, ini wisata pantai lagi, wisata laut lagi, yaitu Pantai Morolasa atau Pantai Padang. Pantai Padang ini ya tentunya terletak di Kota Padang, di ibu kotanya Sumatera Barat itu sendiri. Nah, kalau kalian dari BIM atau Bandara Internasional Minangkabau itu sekitaran setengah jam kalian sudah sampai ke Pantai Padang ini gitu. Nah, kalau dulu dari rumah gua itu di daerah Belimbing, itu sekitaran 10 sampai 15 menitan udah sampai di Pantai Padang itu. Nah, kalau dari sekolah gua mah deket, 5 menit aja udah sampai. Udah di sekolah gua dulu SMA di Padang. Itu kalau kita pulang sekolah, kalau gua pulang sekolah itu sering ya namanya anak muda lah ya, remaja sama pulang bareng cewek. Ya nggak pulang dulu lah, pasti muter-muter dulu, udah muter 2 kali 3 kali udah pulang. Jangan itu deh sana. Ya dulu sih yang gitu gua. Kalau galau, kalau nongkrong, pacaran, ya gua kesana. Dan pernah sih, ini kejadian memalukan banget. Gua pernah ke gap selingkuh. Ya gua pernah ke gap selingkuh di sana gitu. Awalnya sih gue nggak jujur sama cewek gue yang gue selingkuhin itu. Gue bilang selingkuhan gue ini apa ya dulu, lupa. Oh ya, saudara perempuan gue gitu. Nah, selingkuhan gue ini mau juga diajak kompromi gitu, dan akhirnya selingkuhan gue ini ngaku gitu ya, gitu deh. Nah, gue ke gapnya itu bukan sama pacar gue sendiri, tapi sama temen pacar gue itu. Gue lagi duduk berdua ngadep ke laut, ya ngadep ke arah laut. Nah, di belakang gue ini baru parkir motor teman dari cewek gue itu. Pas gue balik mau pulang, langsung dah KO gue. Nah, lupakan saja. Lanjut. Nah, di Pantai Padang ini kita bisa menjumpai seperti kita bisa ya sekedar berfoto-foto atau bermain-bermain, ya olahraga. Kadang-kadang pagi atau sore banyak itu orang jogging atau lari jogging gitu, olahraga ringan. Terus main bola di pasir pantainya juga enak. Ya banyak sih yang bisa kita lakuin di sana. Ya banyak sih yang bisa kita lakuin di sana, kayak ya kalau pengen berenang bisa berenang, kalau pengen makan aja banyak warung-warung di sana. Nah, gue kalau galau itu gue ke sana. Gue galau bukan terjun, ya bukan mau bunuh diri, tapi gue galau itu gue makan mie 2 mangkok pakai sambal. Enak. Nah, itu galau gue dulu waktu gue kalau berantem sama cewek atau ya galau-galau gak gitu, kayak lupain udah masa lalu. Nah, itu Pantai Padang atau Pantai Morolasa yang terletak di Kota Padang, Sumatera Barat. Oke, lanjut. Nah, yang keempat ini bergeser sedikit dari Pantai Padang atau Pantai Morolasa, yaitu ada Pantai Air Manis. Nah, Pantai Air Manis ini bukan airnya yang manis, tapi ya namanya Pantai Air Manis juga. Gue nggak tahu juga kenapa namanya Pantai Air Manis ya, gue nggak tahu juga. Nah, di Pantai Air Manis ini ada, ya kalian tahu, sebuah legenda dari Sumatera Barat, yaitu dikisahkan seorang pemuda yang dia merantau karena orang Minang, orang Padang atau orang Sumatera Barat itu kalau sudah dewasa itu harusnya merantau. Kayak gue merantau, asik. Nah, setelah dia pulang balik, dia tidak mengakui ibunya atau orang tuanya gitu. Akhirnya dia dikutuk menjadi batu. Nah, kalau kalian tahu, tuliskan di komen. Nah, itu ceritanya adalah Batu Malin Kundang. Nah, Batu Malin Kundang ini ada di sana, di Pantai Air Manis itu. Nah, hari libur itu banyak sekali pengunjung di sana, apalagi kalau lebaran gitu ya. Lebaran orang pada ya banyak kesana mulu gitu.
ya cuma pengen foto sama si Malin, pengen main-main gitu kan. Banyak sih namanya pantai air manis. Jadi batas yang dari pantai Morolasa itu ini ada bukit ya. Bukit itu namanya Gunung Padang, tapi bukan Bukit Padang tapi Gunung Padang. Bukit, terus di balik sana itu Batu Malingkundang gitu, atau pantai air manis gitu. Nah sebaliknya Pantai Padang atau Pantai Morolasa gitu. Jadi sebelahan doang, tapi namanya beda. Oke, itulah pantai air manis atau Pantai Malingkundang lah orang biasa nyebut. Next, nah yang kelima, tempat yang gue rekomendasikan kepada kalian kalau kalian datang ke Sumatera Barat, yaitu Kelok Sambilan. Kelok Sambilan ini terletak di Payakumbuh. Nah, Kelok Sambilan ini adalah perbatasan antara Sumatera Barat dan Riau. Jadi di sebelah sini Sumatera Barat yaitu Payakumbuh, dan di seberang sana ya di seberang sana itu Pekanbaru gitu atau Riau. Habis belok 9 kali, terus agak lurus dikit, sampai di perbatasan antara Sumatera Barat dan Riau. Nah kenapa cuma jalan aja sebagai tempat wisata yang gue rekomendasikan? Karena Kelok Sambilan ini cuma jalan biasa gitu, jalan layang biasa. Kenapa gue jadiin wisata yang gue rekomendasiin gitu kepada kalian kalau kalian datang ke sana? Nah karena kalau dulu sih jalan atau Kelok Sambilan itu tidak terlalu sebagus sekarang ya. Karena sekarang udah lebih bagus lagi karena dia pembangunannya tuh atau renovasinya tuh bagus. Ntar gue tampilin foto dari Kelok Sambilan ini. Ya kita bisa bersinggah sebentar, sekedar istirahat, sekedar berfoto, sekedar ya jajan-jajanan ringan seperti pop mie, terus ya jagung bakar atau ngopi-ngopi di sana kan bisa, atau beristirahat lah. Kan jauh tuh kalau kalian dari Padang itu jauh banget. Ya sekedar beristirahat pun bisa di sana. Ya pokoknya kalau kalian lewat Kelok Sambilan itu usahakan berhenti gitu, sekedar berfoto-foto doang. Oke, mungkin segitu saja yang gue rekomendasiin. Masih banyak sih, seperti Lembah Hanai, Lembah Harau, terus wisata rekreasinya seperti Mifan, tapi mungkin di lain kali gue bahas itu. Oke, karena gue mau sholat gitu, gue sudahin dulu ya rekaman gue ini atau konten gue kali ini. Semoga bermanfaat, dan kalau kalian datang ke Sumatera Barat, kalian kunjungi tempat-tempat yang gue rekomendasiin ini. Ya kalian lihat sendiri deh, bener nggak kata gue kalau tempat ini bagus dan wajib kita kunjungi kalau kita datang ke Sumatera Barat. Oke, nah pesan sedikit kalau kita berwisata, kalau kita berwisata, kalau kita ya traveling ataupun segala macamnya, jangan meninggalkan sesuatu yang kita bawa gitu, seperti sampah. Jangan sampai meninggalkan sampah di tempat itu ya, karena sampah itu yang akan merusak semuanya. Di HP kalian misalnya kalau ada sampah, HP kalian pasti penuh kan gitu, harus kalian hapus. Nah kalau bumi kita ini isinya sampah semua gitu, gimana caranya gitu, gimana kita hidup gitu? Masa kita hidup berdampingan dengan sampah? Nggak mungkin. Jadi kalau kita jalan-jalan, kalau kita, apalagi bagi para pencinta alam nih, jangan sekedar naik gunung doang, bawa sampah itu balik lagi gitu. Nah kemarin ada itu video viral ya, seorang ibu-ibu yang membuang sampahnya ke laut gitu kan, nggak ada otak gitu kan ya. Gimana gitu ibu-ibu aja kan, masa buang sampah ke laut gitu.
ya, jangan seperti itu ya sana. Tetap jaga lingkungan kita, tetap jaga kesehatan, karena virus-virus ini belum juga pergi dari bumi kita ini. Dan di awal tahun pun udah banyak sekali bencana-bencana yang kita alami gitu. Mudah-mudahan saudara-saudara kita, sanak-sanak yang ada di sana yang terkena musibah, yang terkena bencana dimudahkan dan diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama berdoa dan membantu sesama saudara kita, saudara seiman dan juga saudara sebangsa dan setanah air gitu. Oke, mungkin hanya itu yang bisa gue sampein. Terlebih dan kurang gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.